Kang bin Kong Haji Ilas. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga diiringi dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan, zikir, tahlil yang kita lantunkan, kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada almarhumin, yang mudah-mudahan impian kita semua dan tentunya impian almarhum dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia kadang punya salah, kadang punya dosa, kadang punya khilaf. Dosa kita kepada manusia dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai manusia yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk segera kembali kepada Allah. Bahasa agamanya adalah kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa kita semua ini pasti ada dosanya. Iya enggak? Nunjuk yang nggak punya dosa di sini. Hah? Dosa semuanya. Semua kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar kasih sayangnya, membuka lebar-lebar seluas-luasnya ampunannya kepada kita hambanya, karena Allah tahu kita ini adalah makhluk yang lemah, karena Allah tahu kita ini makhluk yang kadang lalai, makhluk yang kadang suka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak kita renungin, masing-masing ini kan kita punya apa namanya, lalainya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahin kita sholat sehari semalam 5 waktu. Ada nggak yang sholatnya cuma 1 waktu? Ada, Guru. Ada di sini. Saya. Ngaku dia. Ada yang sholatnya cuma 2 waktu. Banyak, Guru. Ada yang sholatnya cuma 3 waktu. Ada yang sholatnya 4 waktu. Yang bagus ada juga yang sholatnya 5 waktu. Ada yang kagak sama sekali sembahyang. Ada nggak? Banyak. Padahal kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi dia nggak mau jalanin kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nih, kita yang merasa banyak dosa, yang merasa banyak salah, disuruh deketin Allah dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlambat sebelum Allah panggil ajal kita, sebelum Allah cabut nyawa kita. Maka setiap saat, setiap hari kita disuruh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad ngajarin kepada kita. Nabi Pak, sekelas Nabi Muhammad, setiap hari selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 70 sampai 100 kali beliau mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surganya, Nabi Muhammad yang tidak punya dosa kesalahan, dia maksum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mau dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 70 sampai 100 kali. Pertanyaannya sekarang, kita berapa kali setiap hari kita istighfar? Hah? 3 kali doang kan ya? Itu juga kalau ingat ya. Kalau habis sholat Allahumma lantas jalan dah. Iya, betul, Iya. Guru. Salam kanan, salam kiri, kabur. Doa juga kagak. Betul, Guru. Ya. Saya itu, Pak. Ente mulu, yang lain apa bagian? Gantian. Jadi Nabi yang maksum, gak punya dosa, Nabi yang dijamin masuk surganya, masih mau mendapatkan rahmat Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini menjadi renungan buat kita Bapak-bapak sekalian.
bahwa kita yang banyak dosanya, kita yang banyak salahnya, kita yang banyak lupa lalainya, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita banyak-banyak mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali beliau justru nambahin zikirnya enggak 100 kali, zikirnya sehari 1000 kali. Kita pernah nggak 1000 kali istighfar? 3 aja jarang. Ya. Ini Imam Ghazali merasa manusia dia banyak dosanya, banyak hilafnya, selalu beristighfar. Hariannya itu apa? 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kita berdoa, doa yang sering kita dengar, doa selamat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ada kata-kata wa taubatan qabla maut. Tuh Pak kata-katanya. Jadi kita bukan minta selamat di dunia doang, minta selamat kita sampai akhirat nanti. Di antaranya wasilahnya wa taubatan qabla maut. Ya Allah, saya minta taubat saya sebelum mati saya sudah diampuni dosa-dosa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran itu ada cerita Raja Fir'aun. Kita pernah dengar ya? Kalau kenal sih kagak, kalau dengar iya. Ya, Raja Fir'aun itu Pak, singkat ceritanya ketika dia mengejar Nabiullah Musa alaihissalam, karena Nabi Fir'aun ini ngaku sebagai apa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Bahasanya nggak ada Tuhan lagi, nandingin Allah dia. Nggak percaya sama Allah. Sampai-sampai Nabi Musa kemudian dikejar sampai ke tengah laut. Ya, singkat cerita, lautnya bisa dibelah dengan tongkat Nabi Musa. Kemudian dikejar Nabi Musa sampai di tengah lautan. Musa sudah sampai diketok lagi, jadi air lagi itu lautnya. Ya, akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Apa yang terjadi? Begitu tenggelam, itu Fir'aun udah mau ngucap kepengen apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata taubatnya telat. Taubatnya udah sampai ke kerongkongan. Maka Allah tidak menerima taubat seseorang kalau udah sampai ke kerongkongan. Hati-hati nih, ini kan kita masih hidup nih. Napas kita belum sampai kerongkongan kan? Masih hidup. Maka dikasih kesempatan sama Allah biar sebelum mati kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang sampai apa? Napasnya sampai apa? Datang tenggorokan. Pak awas nih. Kalau udah ngap-ngapan ini, kalau belum taubat juga, ya Allah, nauzubillah. Ngerinya nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tuh, yang pertama doa selamat kita. Kemudian warahmatan indal maut. Habis minta taubat sebelum kita mati. Kedua, kita minta selamatnya warahmatan indal maut. Ketika kita meninggal, ruh kita dicabut, kita dikasih kenikmatan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tuh Pak, kalau orang beriman begitu ruhnya dicabut itu kayak apa, rambut yang dicabut dari adonan tepung. Lembut nggak tuh? Lembut, enak, agak berasa. Ya, mudah-mudahan kita begitu ya. Amin. Tapi kalau orang-orang yang ahli maksiat, ya Allah, nauzubillah, itu sakaratul mautnya, ya wallahu alam dah, yang rasain nanti masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita nanti dalam sakaratul mautnya dimudahkan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang beriman nanti akan ditampakkan lebih dulu tempatnya yang apa? Yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang meninggal sebagian dari kita sambil senyum. Ya enggak? Itu bisa saja begitu melihat keindahan, begitu besarnya nikmat Allah ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan surga. Itu baru ditampakin doang, dilihatin doang.
Ya Allah indahnya sampai girang, sampai senyum. Tuh, ya. Kita mohon kalau besok kita meninggal dunia, ketika ruh kita dicabut, mudah-mudahan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga permohonan kita, wa maghfiratan ba'dal maut, dan Allah ampuni kita ketika kita betul-betul emang udah mati, udah masuk ke alam kubur. Jadi sebelum mati kita bertobat, begitu pas nazak sakatul maut kita dapat rahmat dari Allah, begitu kita sudah ke alam kubur, mudah-mudahan kita mendapatkan magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka almarhum Mang Acang malam ini mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Karenanya pesan buat kita semua yang masih hidup ini, mari kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Begitu Pak, agama simple, sederhana. Karena kadang tapi kita apa? Banyak sekali ngikutin hawa-hawa nafsu setan. Akhirnya yang tadinya kita istiqomah, yang tadinya rajin ngajinya, mulai kagak rajin ngajinya. Yang tadinya rajin sholatnya 5 waktu, mulai jarang-jarang sholatnya. Karena apa? Karena kita lebih kalah memilih ya hawa nafsu dari setan. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari nafsu syahwat, ajakan-ajakan setan, dan kita dimudahkan untuk senantiasa ringan untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang saya sampaikan. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan kepada almarhum Mang Acang bin Kong Haji Ilas. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat dalam kuburnya. Allah berikan cahaya dalam kuburnya. Allah luaskan kuburnya, Allah angkat derajatnya dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.